Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Kak Novita. Hari ini kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Kalian pasti pernah kan menanam tumbuhan, yang kalian tanam dari biji, kemudian dia akan bertumbuh dan berkembang. Nah, berikut adalah proses dari pertumbuhan itu sendiri. Nah, nanti peta konsepnya akan seperti ini ya. Jadi, pertumbuhan dan perkembangan, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan nanti akan diawali dari perkecambahan, kemudian ada pertumbuhan itu sendiri, kemudian perkembangan, dan faktor-faktornya itu ada dua, yaitu internal dan eksternal. Nah, sebelum kita bicara lebih lanjut, kalian tahu nggak konsep dari pertumbuhan dan perkembangan itu? Oke. Ya betul, pertumbuhan itu adalah sesuatu yang bisa diukur. Jadi dia bertambahnya jumlah sel, volume sel, dan juga ukuran dari sel, sehingga dia tumbuhannya akan terlihat lebih panjang dan bisa kita ukur. Kemudian kalau perkembangan itu adalah pematangan atau pendewasaan dari organ sel itu sendiri. Oke. Nah, tadi tanaman itu dimulai dari yang namanya biji. Nah, ini adalah gambar dari biji dan proses perkecambahan. Jadi biji sebelum ditanam dia itu akan bersifat dorman atau inaktif. Nah, setelah mengalami, kalau kalian menanam tumbuhan pasti bijinya akan disiram ya tanamannya. Nah, penyiraman ini masuknya air itu namanya adalah imbibisi. Nah, masuknya air itu akan mengakibatkan hormon akan aktif, hormon pada tumbuhan itu akan aktif. Kemudian dia akan mengaktifkan enzim-enzim lain untuk menghidrolisis cadangan makanan dari biji itu. Oke, kemudian dia akan menghasilkan energi dan menyebabkan biji itu menjadi tumbuh. Nah, bagian dari biji ini ada kulit biji, ada kotiledon. Nah, kotiledon ini adalah cadangan makanan dari biji. Jadi perkecambahan itu apa? Perkecambahan itu adalah berakhirnya masa dormansi dari biji. Nah, setelah masa dormannya selesai, dia akan tumbuh. Nah, perkecambahannya itu ada dua. Yang pertama ada epigel. Epi artinya atas. Maksudnya apa? Berarti siapa yang di atas? Yang di atas adalah kotiledonnya. Jadi kotiledonnya dia nanti akan terangkat. Jadi ibaratkan bijinya itu akan terangkat ke atas tanah. Pertumbuhannya akan seperti itu. Nah, yang kedua itu ada namanya hipogeal. Hipo artinya bawah. Berarti bijinya nanti dia akan tetap di dalam tanah, tidak ikut terangkat. Tanamannya akan tetap memanjang, tapi bijinya masih tetap di bawah ya, tidak ikut terangkat. Alias kotiledonnya ini tidak ikut terangkat. Oke. Nah, setelah mengalami perkecambahan berarti tanaman itu tumbuh ya. Nah, pertumbuhannya itu bisa primer, bisa sekunder. Pertumbuhan primer itu apa? Pertumbuhan primer itu adalah bertambahnya panjang dan juga tinggi dari tanaman itu. Hal ini disebabkan oleh aktivitas meristem apikal. Apikal itu artinya ujung, berarti dia adanya di ujung akar dan juga ujung batang. Contohnya di sini nih, di ujung akar. Pada akar, ujungnya ini dia adalah sel-sel yang terus membelah. Makanya disebut zona pembelahan. Kemudian di atasnya itu ada pemanjangan, jadi akarnya makin panjang nanti karena adanya pemanjangan. Jadi sel-sel di sini terus membelah, mendorong sel-sel yang di atasnya sehingga zona pemanjangannya akan terus bertambah. Nah, kalau yang atas sendiri ini namanya zona diferensiasi, di mana sel-sel itu dia sudah tahu nih mau jadi apa. Nah, contohnya di sini adalah menjadi bulu-bulu akar seperti itu. Itu tadi pertumbuhan primer. Kalau pertumbuhan sekunder itu adalah bertambah lebar, bertambah besar. Jadi suatu tanaman itu ketika dia bertambah lebar dan bertambah besar berarti dia mengalami pertumbuhan sekunder. Nah, kenapa sih bisa seperti itu? Karena adanya aktivitas kambium atau biasa kita sebut yaitu lingkaran tahun.
biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan berkayu yang nantinya dia batangnya bisa membesar ya. Nah, untuk gambarnya kambium itu letaknya di sini. Kalau pada batang ini ada irisan batang. Kambium itu letaknya di antara xilem dan juga phloem. Nah, nanti kambium itu akan menghasilkan xilem sekunder dan phloem sekunder, sehingga nantinya lama-kelamaan dia akan menambah lingkaran-lingkaran itu menjadi besar batangnya ya. Oke. Nah, itu tadi berarti kita sudah tahu perkecambahan itu apa, pertumbuhan bagaimana, kemudian perkembangan. Perkembangan setelah semuanya perkembangan itu dia mengiringi pertumbuhan. Jadi seiringnya tanaman itu bertumbuh, pasti dia akan berkembang organ-organnya sampai nanti akhirnya tumbuhlah bunga, buah, kemudian kembali lagi menjadi biji. Nah, untuk faktornya, faktor yang mempengaruhi ada faktor internal, contohnya gen dan juga hormon, karena tadi hormon juga berperan ya dalam proses tumbuhnya perkecambahan. Kemudian faktor eksternalnya di sini ada cahaya, suhu, air, nutrisi, pH dan juga kelembapan. Untuk contoh tumbuhannya yang perkecambahannya epigel itu ada tanaman kacang tanah, kacang hijau dan kedelai. Kalau untuk hipogeal yang kotiledonnya tetap di bawah itu contohnya adalah jagung. Oke, sekarang sudah tahu. Terima kasih. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.